Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab tauhid. Dan kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang syafaat. Dan seorang muslim hendaknya memahami istilah syar'i ini, yaitu syafaat, agar dia menjadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang kelak memahami makna syafaat itu dengan benar. Syafaat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa dia lawan kata dari kalimat al-witru, yaitu ganjil. Sedangkan syafaat ini sering kita lawan kata dari al-witr, yaitu asy-syaf'u. Kita katakan adalah menjadikan satu menjadi dua, ya. Kemudian menjadikan tiga menjadi empat, sehingga asy-syaf'u itu kita sering kenal dengan istilah bahasa adalah bilangan genap, dan lawannya adalah al-witr. Dan secara istilah, di antara makna syafaat itu adalah perantara bagi orang lain dengan menghantarkan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat atau bahaya. Dan ini yang disebut dengan syafaat. Nah, oleh karenanya syafaat sering kita dengar adalah meminta permohonan atau meminta ampunan atau meminta sebuah doa. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan bahwa syafaat ini terbagi menjadi dua. Ya, macam-macam syafaat itu ada dua macamnya. Dan salah satu di antaranya adalah asy-syafa'atus sahihah, jadi syafaat yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ma athbatahullahu fi kitabihi wa rasuluhu fi sunnatihi. Jadi apa yang telah dijelaskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat dalam Al-Qur'an, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang syafaat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, oleh karenanya syafaat yang benar ini, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang ahlu tauhid dan ikhlas kepada Rasulnya sallallahu alaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, laqad dhanantu ya Aba Hurairah, bahwa beliau menjawab, sesungguhnya aku telah menyangka, alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang akan mendahulimu dalam menanyakan perihal ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lima ra'aitu min hirsika ala hadis, di mana aku melihat semangatnya engkau dalam hadis. Maka Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dan orang yang paling beruntung
dengan syafaatku nanti di hari kiamat, Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbihi, dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, au nafsihi, dari jiwanya. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syafaat ini hanya Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada orang-orang yang ahlu tauhid, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam kitab sebagai muqarrar kita ini, muallif hadzal kitab memunculkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman ini, dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka, yaitu pada hari kiamat. Siapakah orang-orang yang takut saat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang-orang musyrik. Kemudian Allah mengatakan laisa lahum min dunihi, dan perlu kita ketahui bahwasanya sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung. Kemudian Allah mengatakan wala syafi', dan bahkan tidak ada pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syafaat telah dijadikan dalil oleh orang-orang musyrikin. Ya, syafaat dijadikan oleh orang-orang musyrik itu adalah sebagai dalil dalam memohon kepada para malaikat, kepada para nabi dan wali. Kata mereka orang-orang musyrik, kami tidak memohon kepada mereka, yaitu kepada wali, kepada malaikat, kepada nabi dan orang-orang saleh, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini diuraikan bahwa syafaat yang mereka harapkan itu, yang mereka nantikan nanti saat Allah kumpulkan, itu adalah syafaat yang percuma, syafaat yang sia-sia. Tiada yang dapat memberikan syafaat itu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas syafaat yang mereka nantikan nanti di sisi Allah di hari kiamat itu percuma dan sia-sia. Karena apa? Di hadis yang diawali kita tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, memberi jawaban kepada seorang sahabatnya Abu Hurairah, bahwasanya orang yang paling beruntung dan orang yang paling bahagia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, khalisan min qalbihi, bersumber dari hati yang ikhlas. Dan ini menunjukkan bahwa syafaat itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima syafaat, dan yang memberi syafaat itu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas. Sedangkan orang-orang musyrik itu percuma karena mereka berlandas di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, percuma dan sia-sia. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka nantikan oleh orang-orang musyrikin kelak itu percuma dan sia-sia saja. Nah, oleh karenanya mu'alif di dalam kitab ini melanjutkan dengan menghantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan qulillahi asy-syafa'atu jami'an, dan katakan wahai Muhammad bahwasanya bagi Allah itu hanya syafaat seluruhnya, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Artinya apa? Syafaat itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ingin nanti di hari kiamat memberikan syafaatnya kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersujud di hadapan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah.
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sebuah, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wa qul yusma' lak, dan katakanlah sehingga dengan perkataan tersebut maka kamu akan didengarkan. Kemudian Nabi mengatakan wasal tu'ta, Allah mengatakan wasal tu'ta, dan mintalah, dengan permintaan tersebut niscaya akan diperkenankan. Kemudian wasfa' tu syafa', dan mintalah syafaat atau berilah syafaat, niscaya Allah akan izinkan syafaat tersebut. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus sujud kepada Allah, bahkan dia harus meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perkenankan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mengatakan kul lillahi asy-syafa'atu jami'an, dan katakanlah bahwa hanya milik Allah lah syafaat keseluruhannya. Dan ini menunjukkan sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara macam syafaat itu adalah syafaatus sahihah, di mana syafaat itu yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan nabinya jelaskan dalam sunnahnya. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan syarat syafaat ini diperoleh dengan 3 syarat. Ya, syafaatus sahihah ini, syafaat ini diperoleh dengan tiga syarat, dan diantaranya para ulama menyebutkan salah satunya adalah izin Allah. Izin Allah bagi syafi' untuk memberi syafaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada syafi' untuk memberikan syafaat, dan ini syarat yang pertama. Jadi izin Allah Subhanahu wa taala bagi syafi' untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang akan memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala meridai kepada orang-orang yang akan memberikan syafaat, Allah ridai dari sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meridai terhadap orang yang diberi syafaat. Artinya orang yang menerima syafaat. Jadi inilah yang disebut oleh para ulama, syafaat ini hanya diperoleh kepada orang-orang yang melakukan 3 syarat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala izinkan. Allah izinkan kepada orang-orang yang syafi' untuk memberi syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meridai kepada syafi' untuk memberi syafaat. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meridai kepada orang-orang yang menerima syafaat. Maka oleh karenanya mu'alif hadal kitab mengambilkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, dan inilah firman Allah yang menjelaskan tentang 3 syarat di atas tadi. Yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'ah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ini, dan berapa banyak malaikat di langit. Wa kam min malakin fis sama', dan berapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'ah. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Artinya apa? Tidak berguna dan manfaat kecuali dengan izin Allah. Kemudian keridhaan Allah kepada syafi' untuk memberikan syafaat, dan keridhaan Allah terhadap orang-orang yang menerima syafaat. Maka Allah katakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Kemudian Allah mengatakan illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diberi syafaat. Allah izinkan kepada syafi' untuk memberi syafaat. Kemudian dari siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Liman yasha', dari hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah mengatakan wa yarda, dan Allah Subhanahu wa taala ridainya. Dan inilah salah satu firman Allah yang mengumpulkan 3 syarat di atas. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan di antara 3 syarat ini di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan. Allah mengatakan yauma idz, pada hari tersebut la tanfa'u syafa'ah, tidak berguna syafaat, illa man adzina lahu rahman, kecuali bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala izinkan
oleh zat yang maha penyayang, kemudian Allah ridhai perkataannya. Ini menunjukkan bahwasanya izin Allah bagi syafi' untuk memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua, keridhaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Itu Allah katakan dalam Al-Quran, yang mu'alif katakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah meridai, mengizinkan, meridai kepada syafi' untuk memberikan syafaat. Ya, keridhaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak akan mampu dan sanggup atau tidak dapat dan berguna memberikan syafaat illa man irtada, kecuali dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang diizinkan untuk diridhai untuk memberi syafaat, menerima syafaat. Dan inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syafaat yang sahih ini diperoleh dan bermanfaat dengan 3 syarat ini terkumpul padanya. Izin Allah terhadap orang yang memberi syafi' untuk memberikan syafi', izin Allah bagi syafi' untuk memberikan syafaat, kemudian keridhaan Allah terhadap yang memberikan syafaat, dan kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang menerima syafaat tersebut. Dan itu telah kita jelaskan di dalam firman-firman Allah, baik yang secara umum maupun secara terperinci satu persatunya. Nah, kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syafaat yang batilah adalah syafaat yang tidak ada kategori ketiga syarat tersebut. Sebagaimana orang-orang musyrik. Dan kemudian syafaat yang batilah tersebut adalah syafaat hanya dikhususkan syafaat yang sahih ini dikhususkan kepada orang-orang yang ahlul ikhlas, ahlul tauhid. Sebagaimana orang-orang musyrikin mengharapkan nanti itu tidak akan diterima dan percuma syafaat mereka itu. Dan tidak berguna, dan Allah telah nafikan dalam ayat yang sebelumnya. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menghantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit maupun di bumi. Allah mengatakan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ini menunjukkan yang mereka sembah selain Allah, yang mereka menganggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nafikan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat sejarah pun di langit maupun di bumi, wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahum minhu min dhahir. Dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sama sekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, penolong bagi mereka. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Dan tiada berguna syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi yang telah diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat tersebut. Karena kita katakan bahwasanya qulillahu asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat seluruhnya. Maka kita harus mendapatkan ketiga kategori tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan syafaat itu diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka kita katakan sebagaimana hadis Abu Hurairah, syafaat Allah hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang diridai oleh Allah. Dialah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karenanya Abu Abbas mengatakan dalam pentafsiran ayat ini, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan atau bagiannya atau menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan dengan mengatakan la yamlikuna syai'a, tidak memiliki sedikit pun kemampuan baik di langit maupun di
di bumi. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang diperkirakan oleh orang-orang musyrikin itu tidak akan ada pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita dengarkan firman Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam telah tegaskan bahwa beliau pada hari kiamat tidak akan bersujud. Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak langsung memberi syafaat lebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Nabi harus dia bersujud, meminta, bermohon kepada Allah, menghaturkan segala pujian-pujian kepada Allah, dan dia sujud di hadapan Allah. Maka Allah mengatakan, irfa' ra'sak, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Qul, katakanlah, kemudian yusma' lak, maka akan didengar perkataanmu. Wasal tu'ta, mintalah, maka akan dikabulkan atau diperkenan permintaanmu. Washfa' tushaffa', maka berilah syafaat, kamu akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Ini menunjukkan sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukuplah mengatakan sama kita. Dan hadisnya Abu Hurairah, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi. Nabi mengatakan orang-orang yang mengucapkan kalimat tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Syafaat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertauhid, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini tentang syafaat bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dan izinkan agar kita menerima syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.